حي على الفلاح. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada syahriyan di syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala 'aidan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sholimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki di bulan Ramadan, hari yang ke-18, di mana mudah-mudahan ini sudah memasuki hari pertengahan di bulan Ramadan. Kita semua sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan awal rahmah wasitatul bil maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Pertengahan Ramadan adalah kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bulan Ramadan memang bulan diampuni dosa-dosa kita semua. Bulan yang mulia, bulan yang dilipat gandakan pahala. Dan bulan diterima ketaatan kita kepada Allah. Bahkan bulan diijabah doa. Ini di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu barangkali kesempatan buat kita, kesempatan emas untuk memperbaiki kita sama-sama amal ini di bulan Ramadan. Karena mungkin boleh kita jadikan seolah-olah kita jadikan Ramadan ini yang terakhir buat kita. Karena belum tentu kita tidak bisa menjamin umur kita sampai ke Ramadan tahun yang akan datang. Dan kita pun sama-sama tidak bisa menjamin tahun depan kita apa masih bisa sholat tarawih, apa enggak. Tiada seorang pun yang bisa menjamin. Iya ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kita sudah menjemput, tidak ada yang bisa mencegahnya.
Oleh karena itu, seolah-olah kita semua jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Kenapa? Karena kita jadikan satu kesempatan emas bagi umat Nabi Muhammad untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, baik tadarus Al-Quran, tarawih, qiyamul lail selama Ramadan. Karena rentetan bulan Ramadan ini yang pertama adalah saumur Ramadan, puasa Ramadan. Allah tidak perintahkan untuk puasa Ramadan tanpa diisi di dalamnya dengan ibadah-ibadah yang lain seperti tadarus Al-Quran, qiyamul lail, salat tahajud, salat istikharah, salat tarawih dan sebagainya. Lalu setelah itu kita menunaikan zakat fitrah untuk penyempurnaan ibadah puasa kita. Tanpa disempurnakan dengan ibadah zakat, mengeluarkan zakat fitrah, ibadah puasa yang kita laksanakan belum begitu sempurna. Karena zakat fitrah itu tuhratan lisoim, untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa. Maka tunaikan zakat fitrah itu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karena kalau zakat fitrah kita tunaikan, keluarkan sesudah sholat Idul Fitri, itu adalah sedekah min sedekah, dari sedekah daripada sedekah biasa. Karena zakat fitrah adalah penyempurnaan ibadah puasa kita. Lalu terakhir diakhiri dengan Idul Fitri. Puasa Ramadan sudah kita laksanakan, zakat sudah kita laksanakan, kita kembali fitrah kal yaumi waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itu kita selaku umat Nabi Muhammad beruntung karena kata Nabi, Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan ini bulan untuk umatku. Kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita mungkin sudah pernah baca sejarah ketika Nabi diisrakan dan dimirajkan. Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Maka para nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, dia memohon, menginginkan, hai Muhammad, kalau kami bisa hidup kembali ke dunia, kami pasti beruntung. Hai Muhammad, kenapa beruntung? Karena kita menyebut aja nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu sudah mendapat syafaat, sudah mendapatkan pertolongan Nabi di yaumil akhir. Walaupun kita sebagai umat yang terakhir dan Nabi sebagai khataman Nabi, Nabi yang terakhir, tapi masuk surga umat Nabi Muhammad lebih dulu dan dapat bersyafaat yaumil kiamah. Dan kita mempunyai pemimpin yang paling sayang sama umatnya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Adam sampai Nabi Isa menginginkan jadi umat Nabi? Karena di zaman kami ya Muhammad tidak ada puasa sebulan penuh yang pahalanya berlipat ganda. Dan di zaman kami tidak ada Lailatul Qadar, malam Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu khair
lebih baik daripada 1000 bulan. Itu di zaman kami tidak ada ya Muhammad. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Namun setelah Nabi Muhammad diutus, diangkat menjadi Rasul, ada bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar, bulan Maghfirah yang dilipatkan ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau umatmu mengamalkan, umatmu hai Muhammad mengerjakan amalan atau ibadah sunnah di bulan Ramadan seperti sholat tarawih, sholat qabliyah ba'diyah di bulan Ramadan, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat sunnah, semuanya itu rentetan-rentetan ibadah. Maklum ibadah sunnah ini ama Allah hanya di bulan Ramadan dibalas dengan ibadah fardu pahalanya. Ini ama Allah diberikan hanya di bulan Ramadan. Ada sholat tahajud, istikharah, sholat tarawih, dan tidak ada sholat tarawih kecuali dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan kalau kita melaksanakan ibadah fardu, sholat fardu yang 5 waktu sehari semalam, satu sholat aja Allah balas 70 kali lipat. Ibadah fardu, gimana kalau 5 kali sholat sehari semalam 70 kali? Satu sholat 70 kali lipat, sedangkan 5 sholat berarti Allah berikan pahala ganjarannya di bulan Ramadan sholat fardu 350 kali lipat. Sungguh beruntung kita menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak mendapatkan itu hai Muhammad, itu kata Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dan umatmu yang memberi makan untuk orang yang mau berbuka puasa, untuk orang yang mau berbuka puasa di bulan Ramadan, maka dia tidak akan merasa lapar dan merasa haus dahaga nanti di hari kiamat. Ini kata para nabi terdahulu. Makanya lau ta'lamuna ummati ma fil Ramadan la tamanna an takuna kulla sunnatan Ramadan. Seandainya umatmu tahu, seandainya umatku tahu akan keutamaan keistimewaan bulan Ramadan, umatku akan mengharapkan kalau bisa setahun ini Ramadan terus. Kalau kita tahu akan keutamaan Ramadan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, bulan Ramadan bulan yang dilipatkan ganda pahala, bulan ibadah, bahkan bulan dikabulkannya doa. Maka oleh itu kata Nabi ada doa, 3 doa yang diijabah oleh Allah. Doa yang dikabul oleh Allah salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang berpuasa yang bagaimana, yang ibadahnya doanya diijabah, doanya yang dikabul. Makanya kata Imam Ghazali, ada orang yang melaksanakan puasa secara umum, ada orang yang melaksanakan puasa secara khusus, ada orang yang melaksanakan puasa secara istimewa. Siapa yang umum puasanya dia mampu menahan lapar dan haus, tapi panca inderanya tidak ikut berpuasa. Mampu menahan lapar dan haus, tapi panca inderanya tidak ikut berpuasa. Mulut ketika puasa tidak dijaga, telinga tidak dijaga, mata tidak dijaga, suka memandang yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Sehingga kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali dapat lapar dan haus. Yang kedua, puasa khusus. Dia mampu menahan lapar dan haus,
panca inderanya ikut berpuasa, tetapi sayang ada yang merusak pahala puasanya. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya rusak. Berdusta ketika puasa, bohong, sumpah palsu ketika puasa, marah-marah ketika puasa, namimah, gibah, rusak pahala ibadah puasanya. Maka kalau dia bisa menghindari semua itu ketika puasa, ini dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, puasa istimewa. Siapa puasa istimewa itu? Dia sanggup menahan lapar dan haus. Panca inderanya ikut puasa, hatinya, batinnya ikut puasa. Ia tidak pernah memikirkan nanti bukanya dengan apa, sahurnya dengan apa. Namun pikirannya tertuju kepada Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa benar-benar mengharapkan ridho Allah, dosanya akan diampuni yang sudah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Yang kedua, doa siapa yang diijabah, yang dikabul oleh Allah? Doa walid ala waladi, doa orang tua sama anaknya. Doa orang tua terhadap anaknya. Apabila di bulan Ramadan orang tua itu berdoa ketika dia berpuasa, yang puasanya tadi termasuk golongan orang-orang yang istimewa, dia dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kata Nabi, doa ummika mislu doa Nabi ala ummati. Doa ibumu seperti doa Nabi kepada umatnya. Jadi dikabul. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimahumullah, ketika tibanya Idul Fitri nanti sebagai anak, kita sebagai anak, kalau masih ada orang tua tuh ya, jangan dulu bersilaturahim, minta doa kepada ulama, berziarah kepada makam-makam aulia, orang-orang soleh yang jauh-jauh kita datangin. Namun yang harus dikedepankan, didahulukan adalah orang tua. Kadang kita belakangan karena orang tua itu bodoh, orang tua nggak ngerti, orang tua udah tua, kita berziarah ke makam-makam yang jauh yang kita utamakan, yang kita kedepankan, sementara orang tua kita belakangkan. Padahal orang tua itu adalah keramat hidup kita. Lalu yang terakhir, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ul mazlum, doa orang yang teraniaya, orang yang kita hina, orang yang kita kucilkan, orang yang kita remehkan. Ini doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa ayyakunu khairan minkum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu meledek kepada satu kaum dengan kaum yang lain. Siapa tahu yang kamu ledek itu lebih baik daripada kamu. Itu Allah memperingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Hujurat. Apalagi antara sesama muslim dengan muslim. Jadi orang yang kita hina, orang yang kita remehkan, hatinya sudah sakit, maka dia munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya dikabul oleh Allah. Apalagi sampai-sampai memfitnah terus menerus, doa orang-orang yang difitnah ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 doa menurut Nabi Muhammad SAW yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
khutbah yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Amin. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik yang sudah kita laksanakan maupun belum yang kita laksanakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa bil hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yadhaman liman jahada wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullah wa'malul khairat wajtanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhkurullaha alazim yazkurkum wasykuru ala ni'matikum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi